Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach, and coachee. Nah, saya sendiri Endang Sagita dari SMPN Satap 1 Konawe Selatan. Saya dengan Novia Nurdiansa dari SMPN Satap 1 Konawe Selatan. Saya Normawati dari SMP Negeri 28 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Noti. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu Noti? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Noti. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dengan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak? Nah, kemudian saya juga ingin melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coachingnya. Jadi jangan lupa disesuaikan Bu ya dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Novi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baiklah Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi Ibu Novi tadi sudah menjelaskan bahwa proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti sebentar, pertama kehadiran atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang spesifik secara yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching kali ini adalah presence, kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian yang dan tujuan pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan, dan fokusnya pada proses coaching kali ini? Jadi saya ingin itu coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oke. Demikian Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Norma. Semoga proses coachingnya berjalan lancar dan Ibu Norma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Norma. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Norma? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Norma, saya dengar katanya ada yang mau dibicarakan ke saya Bu. Ya betul Bu. Jadi saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bukan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Oke, jadi saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu untuk kita berbincang-bincang. Jadi kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Jadi begini Bu, ada sedikit permasalahan di sekolah saya terkait pembelajaran teman-teman saya di sekolah Bu. Jadi teman-teman guru di sana itu di sekolah ini masih banyak yang menggunakan metode ceramah Bu dalam mengajar, sehingga pembelajaran dalam kelas itu terlihat begitu monoton dan kurang aktif. Mereka tidak bisa menggunakan metode yang variatif. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, rekan-rekan guru di sekolah Ibu ini
masih banyak yang menggunakan metode yang monoton dan mereka tidak menggunakan pengajaran atau metode yang bervariatif ya Bu. Iya betul Bu, betul. Jadi mereka itu tidak melaksanakan proses pembelajaran dengan metode atau model-model pembelajaran yang menarik. Mereka banyak menggunakan cara pembelajaran yang pokoknya masih monoton Bu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Norma dapatkan? Ya jadi begini Bu, dari percakapan kita hari ini saya menginginkan ada perubahan terhadap masalah saya ini. Jadi yang saya inginkan supaya guru-guru di sekolah saya ini bisa mengajar dengan cara yang lebih menarik lagi atau lebih variatif lagi. Jadi Ibu Norma ini ingin adanya perubahan dengan rekan-rekan Ibu Norma di sekolah ya Bu? Iya betul. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Norma ingin lihat dari rekan-rekan atau teman-teman Ibu Norma di sekolah Ibu? Ya, jadi perubahan yang saya inginkan ini supaya dalam pembelajaran itu mereka bisa menggunakan model atau metode ataupun media-media pembelajaran atau sekedar bisa menampilkan bahan-bahan ajar dengan menggunakan slide PPT itu sudah agak lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Baik Bu, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi, metode maupun media bisa dikatakan itu ada di level 10 ya Bu. Ya. Dan kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa ya Bu, sesuai kondisi sekolah Ibu? Ya Bu, kalau saya amati ini sepertinya kalau kondisi seperti ini masih berada di sekitaran ya level 5 Bu. Iya level 5. Mengingat di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang tentunya masih memegang kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Sama Oke, di level 5 ya. Kira-kira dengan kondisi di sekolah Ibu saat ini, di level berapa nanti Ibu bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan pembelajaran yang bervariatif, Bu? Iya, mungkin bisa saya tingkatkan. Saya pilih level 7 saja Bu, level 7 karena kalau untuk level yang lebih tinggi ini saya masih agak sangsi Bu, agak sulit rupanya ini untuk meningkatkan ke level yang tinggi mengingat kondisi guru-guru teman-teman guru di sekolah ini kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu sudah lumayan Bu. Itu masih sudah lumayan untuk dilakukan perubahannya. Baik Bu, jadi dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Norma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di lingkungan sekolah Ibu itu? Ya sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, kira-kira apa rencana yang bisa saya perbuat, tapi mungkin saya akan membuat semacam kegiatan mentoring atau kegiatan pendampingan ya, pendampingan. Dari kegiatan mentoring, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin yang pernah Ibu terapkan yang kira-kira teman-teman Ibu di sekolah itu nyaman dengan penyampaian materi tersebut Bu? Jadi mungkin selain mentoring nanti saya juga akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan workshop Bu yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan model, metode, media yang lebih variatif lagi. Baik Bu, berarti Ibu Norma ini akan melakukan mentoring atau pendampingan individu dan juga kegiatan workshop. Dari kegiatan-kegiatan ini kira-kira untuk saat ini Ibu Norma itu lebih nyamannya atau lebih cepat terrealisasikan itu kegiatan yang mana saja Bu?
Ya untuk nyamannya dan saya pikir lebih cepat terrealisasi itu saya pilih mentoringnya Bu. Kalau workshop, karena kalau workshop itu masih butuh persiapan yang agak sedikit lama. Jadi untuk sementara kegiatan mentoring saja dulu Bu, yang saya pilih. Baik, kegiatan mentoring ya Bu. Oke, nah dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Norma membutuhkan bantuan dari pihak mana saja di sekolah Ibu? Iya, pasti ada Bu. Saya tidak akan bisa jalan kalau tanpa teman. Jadi nanti saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru, dari rekan guru di sekolah. Tentunya ini rekan guru ini harus ahli dalam bidang IT. Ya, karena kami akan menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Di sekolah itu kebetulan ada guru yang ahli, ada Pak Hadi Gunawan dan Saiful Hidayat. Oke, berarti Bu Norma akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan tersebut? Ya, jadi insya Allah saya akan realisasikan secepatnya Bu. Ya mungkin sekitar minggu depan, ya secepatnya lebih bagus. Saya akan mencoba untuk berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan guru saya di sekolah untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Norma dapatkan Bu? Iya, dari percakapan kita hari ini akhirnya saya memperoleh solusi Bu. Tentunya ada solusi dari permasalahan saya, bagaimana saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring Bu, yang nantinya saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, itu saja Bu. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah ada gambaran atau deskripsi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Iya. Saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Norma setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin percakapan kita saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan mulus tanpa hambatan Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan permasalahan saya. Jadi semoga nanti apa yang saya lakukan dengan rencana-rencana yang sudah saya susun ini akan membuat banyak perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali jika ada sesuatu yang mau dibicarakan Ibu nanti bisa langsung hubungi saja saya Bu ya. Baik Bu, baik Bu. Oke, semoga kita bisa mengobrol atau mendiskusikan sesuatu lagi di lain kesempatan ya Bu. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Endang. Oke, Ibu Novi tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Norma. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Oke, nah jadi dari proses coaching tadi ini, sebelum Ibu menutup dari proses perbincangan kita, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di proses coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tersebut coaching mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan mampu menceritakan permasalahan serta dia juga mampu menemukan solusinya. Oke, baik Bu. Jadi Bu Novi, menurut saya dalam sebagai observer, setelah tadi saya mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Norma, tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai yang diharapkan, yaitu alur tirta. Nah, serta Bu Novi juga sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Norma
sehingga Ibu Norma menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu coaching juga tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsipnya, yaitu sesuai dengan alur cerita. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir Bu Novi, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Novi kembangkan ke depannya berdasarkan dari pengalaman proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Norma tadi? Jadi pada proses coaching yang selanjutnya itu saya ingin mengembangkan, saya ingin mendalami lagi bagaimana proses Tirta sehingga hasil coaching di proses coaching yang selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Oke, baik. Itu saja Bu ya. Oke. Nah, semoga kedepannya Novi bisa melakukan proses coaching dengan baik lagi, kemudian bisa lagi menggali lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika nanti melakukan proses coaching kepada teman-teman Ibu Novi di sekolah. Demikian observasi kita Bu Novi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.